Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menampilkan profil sekolah kita SMA Negeri 1 Purutabah. Dulu SMA Negeri 1 Purutabah namanya adalah SMA Negeri 3 Pasangkayu. Didirikan pada tahun 2006 ya. Kemudian sebelumnya adalah sekolah Lestari kalau tidak salah, masih daerah Trans sekitar tahun 2003. Kemudian dulu terdapat beberapa bangunan saja, kantor dan perpustakaan yang masih kecil skalanya. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu sekarang sudah terdapat beberapa gedung, beberapa lab, tempat ibadah, dan kemajuan lainnya. Kemudian di SMA Negeri 1 Purutabah diasuh oleh pendidik kurang lebih berjumlah 30, baik staf atau TU dan beberapa karyawan lainnya serta bapak ibu guru. Di SMA Negeri 1 Purutabah sudah mengalami beberapa pergantian pimpinan atau kepala sekolah. Dari yang pertama, yang saya tahu waktu saya masuk di sini, dulu ketika saya masuk di sini 2011, yang menjadi kepala sekolahnya adalah Ibu Darmawati. Kemudian selang tidak beberapa lama berganti kepala sekolahnya, yang menjabat adalah Bapak Sudarmin. Kemudian setelah 5 tahun masa jabatannya, kalau tidak salah tahun 2016, digantikan oleh Bapak Rustan M SPD sampai sekarang. Alhamdulillah, walaupun sekolah kita jauh dari perkotaan, namun gudang prestasi dan profesional sekolah kita tidak kalah jauh dengan sekolah yang ada di kabupaten, karena terbukti sudah ada beberapa siswa-siswi yang punya keahlian dan punya keprofesian, seperti keahlian dalam olahraga, bidang studi pendidikan. Mereka pernah berlomba sampai tingkat ke provinsi. Sehingga hendaklah kalian bangga sekolah di SMA Negeri 1 Purutabah.
Di sekolah sini menjunjung tinggi yang namanya tata tertib dan peraturan. Ketika melanggar dengan pelanggaran yang berat, walaupun rumahnya berdekatan dengan sekolah, akan tetap diberikan sanksi. Bahkan jika pelanggarannya sudah terlalu berat, akan dikeluarkan dari atau dipindahkan dari sekolah ini, sehingga tidak mentang-mentang berada di pedesaan, artinya jauh dari kabupaten atau perkotaan, seenaknya keluar masuk di sekolah tanpa terikat dengan peraturan yang ada. Alhamdulillah juga dari alumni SMA Negeri 1 Bulu Tabah sudah ada yang punya keprofesian atau keahlian seperti menjadi tentara, menjadi polisi wanita, menjadi polisi, bahkan ada yang menjadi guru, ada yang menjadi tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Karena kami dari pendidik itu mengutamakan kemajuan bagi siswa dan siswinya, bagaimana agar bisa bersaing pada masa yang akan datang, mampu bersaing dalam pemikiran dan bisa bersaing dalam skill atau pekerjaan nantinya. Sehingga kami berusaha untuk menyiapkan bekal yang matang buat anak-anakku, ya, dari berbagai pendidik dan guru bidang studinya. Dan juga di SMA Negeri 1 Bulu Tabah, ketika belum musim Covid, biasa mengadakan pesantren kilat, ya, sebagai bentuk melakukan realisasi dari mengaplikasikan ajaran agama, kemudian belajar ajaran agama itu sendiri, khususnya umat Islam, sehingga mereka dibekali dengan akidah, akhlak, syariat, pemahaman keislaman yang tentunya juga dengan berbagai bidang cabang ilmu agama lainnya dalam ikatan pesantren kilat. Walaupun bukan berskala madrasah, namun setidaknya kami berusaha agar siswa-siswa yang muslim khususnya untuk bisa memahami agamanya dengan baik dan benar. Karena keahlian dan keprofesian itu tidak cukup tanpa ditunjang dengan nilai-nilai agama atau norma agama, sehingga bukan hanya pintar dalam suatu keahlian atau skill, namun juga memiliki pribadi yang mulia, akhlak yang baik, berani berkorban untuk orang lain, punya jiwa bertanggung jawab, jujur, dan berkemanusiaan untuk bangsa dan negara. Siapapun dari kalian bisa menjadi siswa yang berprestasi, mendapatkan peringkat dalam kelas, tentunya ditunjang dengan giat belajar, ya, tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti menghabiskan waktu untuk game, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, karena masa depan kalian itu cukup berat, ya, masa depan kalian cukup berat, tantangannya sangat disayangkan bila waktu-waktu yang ada saat ini pembelajaran daring atau online dihabiskan dengan
bermain game dan sebagainya, karena hanya akan menjadikan masa depan suram. Saya kakaknya Andre. Ini Andre nih, Monica. Suami saya yang sama itu. Aziza ya, udah baca CV-nya Andre? Udah ya. Maaf ya, nanya ribet. Kayak CV-nya itu. Kalau gitu langsung aja ya. Aziza, ada yang mau ditanya nggak? Baik satu. Iya, terima kasih, Ra. Ya, tetapi yang intinya di permen itu, intinya adalah diterapkan di sekolah-sekolah formal. Ya, memberikan pendidikan karakter kepada siswa dengan memahami nilai-nilai religius yang dia yakini. Kalau kita Islam, ya, contoh misalnya bagaimana kita menerapkan nilai-nilai religius misalnya kepada peserta didik sebelum belajar, misalnya diajarkan berdoa sebelum belajar, itu kan salah satu. Masyhur sebagai syekh yang terkenal, mulia sekali dengan ilmunya, hafal Al-Quran, hafal hadis. Lalu pada suatu ketika terjadilah sebuah pencurian, perampokan yang pencuri di daerah itu, di negeri yang ditempati si anak ini. Nah, pencuri ini masuk ke dalam rumahnya syekh ini, masuk ke rumahnya si anak yang tadi pergi dari ibunya. Kemudian orang ini meninggalkan, yang pencurinya meninggalkan barangnya di rumah itu. Lalu datanglah aparat, misalnya petugas keamanan, memeriksa. Nah, ditemukanlah barangnya di situ, dan orang semua menuduhnya sebagai pencuri, padahal dia bukan sebagai pencuri. Lalu diaraklah ini orang, diarak keliling kota dan dihadapkan kepada raja, lalu diberikan hukumannya itu la haula wala quwata illa billah, dipotong kakinya dan dipotong tangannya. Pokoknya diarah ke negeri itu, astagfirullahaladzim. Dan ini sebagai orang tua ya, pelajaran buat kita, hati-hati kalau berdoa kepada anaknya. Sekalipun kesal, bagaimana hati-hati. Seperti itu. Jadi dia sampai di rumahnya, dia paham betul bahwa ya Allah, ini pasti ibuku, ini kesalahanku. Anak ini paham betul pasti karena seperti itu, karena ada amanahnya yang dia tinggalkan dari ibunya. Nah, ketika sampai di rumahnya sudah dibopong seperti itu, kemudian akhirnya punya usut, akhirnya ternyata dia juga tidak salah, tapi sudah mau diapa? Sudah tidak memiliki tangan dan kaki. Kemudian si anak ini kembali ke rumah ibunya, lalu berkata, karena ini kebetulan juga ibunya buta, la haula wala quwata illa billah, ya, ini keluarga, ibunya buta, dan anaknya ini memberi salam, assalamualaikum, ke rumah ibunya kan, bilang begitu, bilang iya, kenapa? Ini si ibu, dia tidak mau buka pintu, ya bukan mahramnya, dia tidak mau menerima siapapun, seperti itu. Kemudian ibu ini menyuruh, bilang siapa, dia bilang begitu. Anak ini hanya bilang, Bu, mohon sedekahnya, sama si ibunya ini yang di dalam rumah. Dia bilang, ini anak, oh iya silakan, ini ambil sendiri di dalam, saya simpan di ruang tamu. Si ibu mau masuk ke kamar, tapi dia bilang, ini anak, saya tidak bisa ambil, Bu, saya tidak bisa jalan. Oh iya, ini saya simpan di jendela, silakan diulurkan tangannya, ambil. Si anak ini bilang, saya tidak punya tangan, Bu. Lalu ibu ini keluar, dan dia tahu bahwa ini anaknya. Dia menangis, ibu dan anak ini menangis terisak-isak. Ibu ini juga menyadari betapa doanya ini betul-betul dikabulkan oleh Allah. Lalu ibu ini berdoa, ya Allah, jika hamba-Mu ini tidak kuat menghadapi ujian ini, matikanlah kami sekarang juga. Kemudian mereka dimatikan ketika itu juga. Nah, ini kisah yang seperti ini. Kisah kedua adalah seorang sahabat di zamannya Rasulullah.